merupakan mobil yang pada zamannya menjadi bahan roastingan banyak orang karena disebut mobil murahan atau mobil kaleng kerupuk. Karena memang build quality-nya sebanding dengan harga mobilnya pada zaman itu, ya hanya 60 jutaan. Walaupun dihina-hina, anehnya mobil ini tetap laku keras dan merajai jalanan di Indonesia. Ini adalah Daihatsu Xenia generasi pertama. YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan. Daihatsu Xenia sebenarnya dibuat untuk mengisi segmen MPV di bawah Toyota Kijang. Pada saat itu Toyota Kijang kapsul yang laku keras karena bisa memuat banyak dan serbaguna sudah terlalu tua dan harus berganti model. Maka sebelum Toyota Kijang Innova muncul, diluncurkan MPV serbaguna yang harganya murah. Ya, lahirlah duet Xenia dan Avanza. Ya, memang Avanza dan Xenia itu adalah makhluk yang kembar, dan sebenarnya Toyota Avanza pun diproduksi di pabriknya Daihatsu. Toyota hanya bantu jualan saja, tapi lakuan Toyota. Generasi pertama Avanza dan Xenia diluncurkan pada Desember 2003 pada Gaikindo Auto Show. Walaupun menggunakan penggerak rear wheel drive seperti Kijang, tapi tidak menggunakan leather frame seperti Kijang. Avanza Xenia ini menggunakan platform yang setengah monocoque, setengah leather frame, ya semacam leather di belakang. Platform macam ini juga digunakan pada Toyota Rush dan Daihatsu Terios. Pada Xenia ada 3 pilihan trim level, yaitu MI, LI, dan XI. Namun seperti kebiasaan Daihatsu tipe LI dan XI, ada beberapa subvarian lagi, yaitu Plus, Deluxe, Family, dan Sporty. Jadi banyak sekali, yang sebenarnya hanya beda di aksesoris saja. Pilihan mesinnya ada 1000cc dan 1300cc. Kemudian terjadi facelift tahun 2006. Sejak facelift ini, mesin-mesinnya mendapatkan teknologi VVT-i. Kemudian sejak tahun 2009 disediakan transmisi otomatis khusus untuk yang 1300cc. Generasi kedua diluncurkan pada November 2011, yang secara resmi disebut dengan All New Avanza dan All New Xenia. Namun sebenarnya ini bukan all new amat, karena yang berubah sebenarnya kulitnya saja. Kemudian terjadi facelift Juli 2015. Versi facelift ini secara resmi disebut dengan Grand New Avanza, Great New Xenia. Pada facelift berikutnya terjadi di Januari 2019, ini facelift terus ya. Namanya untuk versi Daihatsu menjadi Grand New Xenia dan Toyotanya menjadi New Avanza saja. Mungkin mereka kehabisan nama. Generasi ketiga Xenia dan Avanza diluncurkan di Gias 2021. Namanya adalah All New Xenia dan All New Avanza. Kembali ke nama yang lama. Generasi ketiga ini menggunakan penggerak depan sekarang, sudah meninggalkan tradisi leluhurnya yang pakai rear wheel drive. Namun konon pada saat video ini dibuat, Xenia yang generasi kedua masih bisa dipesan inden ke ATPM. Mungkin untuk menyediakan pilihan untuk orang-orang yang fanatik dengan rear wheel drive. Seperti biasa untuk mengulas mobil fenomenal ini kami hadirkan spesialis mobil bekas, Mamang Ican. Namun sebelum Anda ketemu Mamang Ican, mohon hentikan sementara video ini dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi apabila belum dan tekan tombol loncengnya. Dan si Mamang itu juga punya channel YouTube namanya Aspros Auto. Cek juga channelnya agar kami semua bahagia. Ayo Mamang, lanjut. Daihatsu Xenia, yes, yang tuanya tuh seperti ini. Sampai sekarang itu masih dipakai kerja, padahal ini udah tua, tahun 2010. Nah, pertama kali keluar itu kan tahun 2003. Bentuknya tuh nggak seperti ini, tapi headlampnya tetap sama. Nih modelnya tuh teardrop, halogen, multi reflektor, lampu sennya sebelah sini. Terus grillnya itu yang pertama kali keluar itu tidak seperti ini. Ini kan ada 2 bilah ya, 1, 2, 3, 3 bilah. Sedangkan yang pertama kali keluar itu ada 4 bilah, lebih rapat gitu ya si bilah-bilahnya. Terus bumper di bawahnya yang pertama kali keluar itu nggak seperti ini karena fog lampnya bagian bawah walaupun nggak ada gitu untuk Xenia. Nah di bawahnya cuman plok bulat aja. Sedangkan yang facelift di tahun 2006 itu udah ada bolongan seperti ini, bisa ditambahin sama lampu kabut gitu ya, lebih keren. Nah terus di tengahnya di sebelah sini yang pertama kali keluar juga polosan hitam. Sedangkan di sini ada yang sewarna body gitu ya, dipisah gitu. Terus di sini kapas ini ya ada kontur sedikit halus sebelah sini, ada 2 buah kecerutan. What the meaning of kecerutan? Panjangnya 4,1 meter, lebarnya 1,6 meter, tingginya 1,7 meter. Wheelbase-nya agak-agak kaget sih, karena dia panjang 2,65
2655 mm. Kita lihat mesinnya. Mesinnya itu ada dua tipe kan, ada 1000 dan 1300. Nah, ada juga terbagi dua lagi, non VVTi dan yang VVTi. Yang sebelum facelift itu pakai mesin yang non VVTi dengan kode yang 1000 cc-nya EJDE. Sedangkan yang 1300-nya K3DE. Nah, itu lebih kecil lah powernya, sekitar 84 horsepower. Tapi kalau yang setelah facelift dia pakai VVTi yang semakin irit, tenaganya juga bertambah, yaitu 92 horsepower dan juga torsinya adalah 120-an Newton meter yang disalurkan ke roda belakang, dan juga ada dua pilihan transmisi, yaitu manual 5 percepatan dan 4 percepatan otomatik. Nggak heran di tahun 2003 Xenia Avanza itu laku karena bentuknya tuh enak dari samping, proporsinya tuh enak. Ini walaupun MPV 7-seater tapi ada hidungnya tuh pas proporsinya, kacanya juga pas, nggak kayak FPV yang kedodoran gitu di bagian bawahnya, saparapat jentil parapat, tapi ini enak lihat proporsinya. Terus juga pilar B-nya udah nyumput di balik si pintunya. Nih warnanya tuh hitam doff. Terus juga ini adalah tipe Xenia yang termewah, tipe XI facelift. Makanya di sini di spionnya ada lampu sein LED, sedangkan yang bawah-bawahnya trimnya itu nggak ada lampu sein. Lampu seinnya ditaruh di over fender. Nah, terus itu ada mud flap-nya. Nah, ini velgnya juga macam-macam, nggak usah diceritain detail. Yang penting ada juga velg 13 yang racingnya. Ada juga velg 14 yang seperti ini dengan proporsi 165/80. Nah, bukan pintunya juga masih sewarna bodi model cepol. Di atasnya ini atapnya ada gelombang untuk tipe yang facelift-nya. Sedangkan yang pre-facelift tahun 2003 itu lurus saja. Ini kenapa digelombangkan? Karena katanya ini untuk mengurangi kebisingan waktu hujan katanya. Nah, di sini juga pilar D-nya tebal. Ada mud flap-nya juga. Udah, kita ke belakang. Ini bentuk belakangnya tuh Xenia tuh bagus. Untuk belakangnya tuh tahun 2003 ini termasuk golongan mobil yang modern tapi terjangkau. Makanya dia laku. Nah, yang facelift sama pre-facelift itu hanya di sini saja bedanya. Yang facelift itu seperti ini, ada bulat-bulatnya. Sedangkan yang pertama kali keluar itu hanya di lurus-lurus aja gitu ya, disatuin lampu atret sama lampu seinnya itu di dalam sini. Terus juga ada trim-trimnya. XI, MI, LI, yang ini tipe XI. Ada VVTi karena di tahun 2006 itu sudah berteknologi VVTi yang faceliftnya. Terus ini juga AT karena ini Xenia-nya AT. Karena di tahun 2009 keluarlah tipe yang metiknya untuk di Daihatsu Xenia. Terus untuk membuka bagasinya pakai anak kunci sama di sebelah driver. Tidak ada rear defogger, tapi ada topi belakang, ada third brake clamp-nya, dan ada wiper di sebelah sini. Bempernya seperti ini. Nah, ini sensor parkirnya adalah opsional. Nah, ini bagasinya. Jadi bisa dibuka dari anak kunci sebelah sini atau dari itu centilan. Centilan itu apa ya? Itulah tarikan di sebelah driver. Nih bagasinya lumayan, tapi nggak terlalu gede-gede amat. Tapi kalau misalnya mau bawa air galon itu bisa ngejajar di sini 4, masih muat lah. Terus kalau masih kurang lagi, ini di depannya tuh one piece gitu ya, nggak ada pembagian kursi, tinggal diangkat saja dan ke depan. Jadi luas, lumayan lah. Sini anak-anak bisa tiduran atau kasih guling bantal udah tidur. Makanya ini serbaguna banget mobilnya. Nah, ini interiornya Daihatsu Xenia, cukup sederhana tapi fungsional. Materialnya tuh keras-keras semua, warna abu. Tapi walaupun keras kayak gini, plastik keras, ini nggak ngelendoy. Lihat, ini masih tergolong keras. Beda sama yang generasi keduanya agak-agak sedikit melendoy, tapi ini masih kuat. Nah, terus juga kisi AC-nya itu ada 4, di tengah 2, nggak bisa dibuka tutup, tapi kiri kanannya bisa dibuka tutup. Di center clusternya di sini ada head unit single DIN saja. Di bawah sini ada digital clock, ada hazard, dan di sini itu ada namanya untuk nyimpen-nyimpen kartu. Ini hebat banget. Tahun 2004 sudah menciptakan tempat-tempat menyimpan kayak gini kartu. Padahal buat apa ya? Dulu buat kantor kayaknya. Iya ya, buat kantor. Nah, di sini ada yang namanya putar-putaran AC sampai 3 speed. Di sini juga ada temperaturnya. Cukup sederhana, tidak ada sirkulasi dari luar ke dalam. Di sini juga ada asbak, ada power socket di tengah 12 volt. Di sini ada tempat terbuka gitu. Dan di Daihatsu Xenia tidak ada double blower. Semua variannya tidak ada double blower. Double blower hanya ada di Toyota Avanza. Nah, kita lihat yang namanya instrumen cluster. Nah, ini adalah tipe yang terakhir
Yang benar-benar keluaran terakhir di tahun 2009 ke atas itu bentuknya seperti ini. Ada 2 klaster, speedometer, tachometer, dan odometernya sudah digital. Sedangkan yang sebelum-sebelumnya itu ada yang nggak pakai tachometer. Biasanya tipe MI atau yang LI kadang-kadang ada. Nah ini udah lengkap, ada RPM-nya. Dan di kiri kanannya ada temperatur gauge sama fuel gauge. That's it. Nah ini karena tipe Matic, dia ada ininya, indikator Matic-nya. Nah, di atas ini ada namanya sun visor, tapi tidak ada vanity mirror sama sekali. Terus juga uniknya ini kayak mobil barang karena spion sama si lampu kabinnya itu menyatu. Ini lucu kayak mobil carry gitu ya. Nah, di sini di tengah ada glove box. Nah, ini biasanya ada dan enggak. Yang tipe mewah pasti ada center console seperti ini. Terus glove box yang di sebelah pinggir ini, gede ini. Cukup besar nih dan dalam. Tuh kan fungsional kan. Terus di trim pintunya ada cup holder dan di power window-nya tuh ada wood panel juga. Ini juga kan power window-nya ada di keempat jendela, ada untuk ngunci si power window-nya, tapi central lock-nya masih secara manual, bukan tombol-tombolan. Apalagi nih? Oh, kursinya. Kursinya cukup flat. Ini nggak ada side support sama sekali, lihat. Ini nggak ada, tapi at least dia empuk. Iya, beneran. Lupa lagi nih. Nih, sebelah kanannya ada electric mirror, tapi belum retract. Dan di sini ada tempat penyimpanan untuk uang-uangan. Di sebelah sini, ini muat botol minuman juga masuk ke sebelah sini. Nah, ini di row keduanya. Apa yang diharapkan dari mobil sepanjang 4,1 meter dengan ada hidungnya. Makanya dia tidak terlalu gede. Tapi headroomnya oke. Nah, ini juga kursinya tuh empuk dan lurus. Tapi sayangnya di Xenia itu ada yang namanya gundukan sebelah sini. Terus juga di sini ada yang namanya nah, ada 2 buah cup holder sebelah sini di tengah, dan juga di kiri kanan trim pintu itu muat botol minuman. Ada wood panel lagi. Sini keras-keras semua, nggak ada soft touch sama sekali. Ada pegangannya dan ada seat beltnya untuk di sini untuk 3 orang. Tapi yang tengah itu seat beltnya 2 point aja. Sedangkan kiri kanan dia 3 titik ada headrestnya. Di tengahnya nggak ada headrest. Pelipatannya bukan 60-40, tapi ini adalah 50-50. Sekarang kita lipat, pengen ke row ketiga. Seluas apa untuk mobil 4,1 meter 3 row, itu saya bilang luar biasa gitu ya. Sekarang tuh udah jarang yang kayak gitu, jadi panjang semua mobilnya. Nah, terus ini pelipatannya tuh 2 kali, 2 step. Oke, kita masuk. Seadanya. Nah, di sini lihat lutut mentok, terus juga kakinya naik. Ininya mestinya kalau agak naik sedikit kursinya lebih enak. Headroom pas-pasan. Dan kalau di Xenia itu tidak ada yang namanya headrest di belakang sini, hanya di Toyota Avanza. Dan juga tidak disediakan seat belt sampai yang paling akhir pun kayak gini. Ini kan versi facelift yang paling terakhir itu nggak ada seat belt. Dan juga kalau Xenia itu udah pasti beda dengan Avanza, karena Xenia di sini body banget. Kalau Avanza dibungkus sama plastik. Oke, sekarang kita coba Daihatsu Xenia, leluhurnya. Ini adalah yang paling tua gitu ya, modelnya tuh paling tua. Tapi secara tahun dia ya paling sekitar 10 tahunan lah, karena ini adalah tahun 2010, yes, atau 11 tahun lah sekarang. Nah, ini memang tidak menemukan titik ergonomis untuk nyetir itu enaknya gimana. Nggak ada tilt steering, nggak ada teleskopik, terus udah gitu jok-jok itu nggak ada side supportnya. Jadi ya udah terima apa adanya gitu ya. Untuk keluar kota memang agak sedikit pegal. Mungkin ya untuk di atas 6 jam itu saya kagum lah. Misalnya ada yang bisa nyetir 6 jam ke atas pakai Daihatsu Xenia secara non-stop, itu saya kagum. Karena menurut saya untuk keluar kota ini pasti bakal pegel nyetirnya. Walaupun begitu, visibilitasnya luas, pilar A-nya tergolong kecil. Kiri kanan depan belakang ini enak sekali, dashboardnya tuh di bawah. Jadi cukup mudah untuk dikendari. Jadi kalau kita masuk ke dalam, kita nyetir mobil atau baru pemula lah, rookie gitu ya, itu bisa langsung kenal sama mobilnya. Makanya banyak banget yang namanya latihan mengemudi kayak gitu pakai Daihatsu Xenia atau pakai mobil-mobil seperti ini. Nah, suspensinya yang belakang tuh, aduh, udah deh.
Itu yang membuat kacau Daihatsu Xenia itu suspensi belakangnya yang membuat orang tuh mabok, terus kejeduk kepalanya kalau misalnya penumpangnya banyak. Itu suspensi belakangnya. At least di Daihatsu Xenia dia rear wheel drive, itu ketolongnya. Jadi kalau misalnya kerja berat ini masih cukup oke. Mesinnya Daihatsu Xenia ini pakai yang VVT-i K3 VE 1300 cc, 92 horsepower dan torsinya sekitar 120 Nm. Dan ini digabungkan sama transmisi Matic ya. Kebetulan yang di review ini pakai Matic. Jadi rasanya inilah menyenangkannya dari mobil yang nggak perlu mikir. Torsinya cukup berlimpah, untuk yang Matic-nya juga oke. Cuman kalau dibilang hebat gitu tenaganya, enggak. Ini agak-agak cenderung ke underpower, apalagi versi yang 1000 cc. Walaupun tidak begitu signifikan dengan yang 1300-nya, tapi yang 1000 cc itu tergolong underpower. Dengan bodi yang seberat ini dipaksakan 1000 cc 3 silinder, kebayang nggak? Kita coba lagi ya performanya ya. Masih cukup narik loh. Jadi walaupun Matic masih cukup narik dan bisa bersaing dengan mobil-mobil yang zaman now, yang tahun 2021 masih cukup bisa nandingin lah. Masih oke. Udah gitu irit lagi. Kalau dalam kota, ini dari dulu ya rata-rata tuh 111, pakai full AC, seboros-borosnya pasti sekitar segitu. Dan senangnya diisiin Pertalite aja dia nggak komplain gitu mesinnya. Remnya memang tidak ada apa-apanya gitu ya dengan zaman sekarang, karena dia belum ada ABS, EBD, cakramnya hanya di depan, yang belakang masih tromol. Tapi at least dia punya pengereman yang ya lumayan lah. Di toilet sedikit itu masih belum bergeming. Tapi kalau udah begitu agak-agak dalam masih oke. Dan terjadi diving di Daihatsu Xenia. Kekerapan kabinnya Oke, material yang dipakai gitu ya untuk dashboardnya masih cukup oke lah, nggak bunyi kriat-kriat. Tapi di belakang yang kursi-kursi yang kalau misalnya kurang kencang itu udah pasti deh buak gitu. Apalagi dengan suspensi belakang yang acul-aculan yang membuat kursinya tuh ajleng-ajlengan juga gitu. Ya itu, jadi berisiknya di situ, traffic noise-nya juga tuh cukup terasa. Apalagi kalau hujan ini sangat lumayan berisik. Suara mesin nggak begitu masuk ke dalam, suara aspal yang sama ban itu lumayan lah, nggak begitu mengecewakan. Tapi memang ya ini karena material yang dipakai interiornya begini, jadi ya udahlah. Dengan harganya itu dalam bahasa lain ya, bahasa halusnya itu dengan harganya itu worth it. Nah, ini adalah salah satu mobil yang nggak perlu mikir bensinnya bakal habis karena saking iritnya gitu ya. Terus kemudian spare partnya nggak perlu mikir, murah. Terus juga perawatannya gampang, pajaknya murah, 1,7 juta per tahun. Terus dia punya apa ya, all occasion, dibawa ke kota masih oke lah, masih dipakai kerja rodi juga, di lapangan juga oke. Jadi di Kalimantan itu walaupun jalan-jalan tanah, karena rear wheel drive-nya dengan ground clearance yang agak tinggi masih bisa dicekat-cekit. Ini serbaguna mobilnya, tapi dia punya kelemahan karena suspensinya tidak terlalu enak ya, acul-aculan. Terus juga bodinya sangat kaleng. Terus juga dia tidak ada fitur keselamatan, ABS, airbag, nggak ada. Terus juga tenaga mesinnya yang tergolong pas-pasan. Yang 1300-nya pas-pasan, apalagi tipe yang 1000 cc 3 silinder itu sangat underpower. Nah, harga jualnya dia punya range, kalau tipe yang kayak gini, yang paling terakhir Matic gitu ya, tahun 2010-an, itu punya range harga sekitar 70 sampai 85 jutaan. Dan ini anehnya itu harganya mendekati ke generasi Xenia yang berikutnya. Karena yang berikutnya itu nggak berbeda jauh, 90 sampai 100-an. Aneh banget kan, ini padahal udah tua tapi harganya masih tinggi. Overall, mengenai Daihatsu Xenia generasi pertama, merupakan kendaraan yang cocok apabila Anda sekedar membutuhkan alat transportasi untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Makhluk ini memang pas-pasan di berbagai aspek, namun dapat diandalkan untuk berbagai keperluan dan tidak membuat Anda takut rusak. Namun memang kami agak kurang merekomendasikan yang 1000 cc karena underpower sekali. Lebih baik yang 1300 cc saja, karena dari segi konsumsi BBM tidak terlalu jauh berbeda. Atau apabila Anda membutuhkan tenaga yang lebih besar, langsung saja beli Avanza, karena di Avanza ada pilihan yang 1500 cc. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang-mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini.
Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton. Cek juga channelnya Mawang itu ya.